Kan sadar nggak dunia yang dulu dengan yang sekarang sudah berubah gitu ya. Bukan dulu bulat sekarang otak gitu ya. Nah apanya yang berubah? Kita lihat ya, teknologi, ekonomi, dunia terus berubah dengan cepat. Khususnya teknologi Bapak-Ibu sekalian ya, kita banyak bisnis yang kena disruption ya. Nah kita lihat semua pada pakai e-payment, jangan udah pakai cash lagi ya. Semua pakai OVO, GoPay, semua pasti punya ya sekarang. Jarang orang bilang sekarang dompet ketinggalan nggak apa-apa, yang penting handphone jangan ketinggalan. Betul ya, semua pada bisa pakai itu handphone ya. Jadi semua pakai e-payment. Nah kita lihat ini toko Amazon gitu ya di Amerika, tokonya nggak ada penjaganya, ya nggak ada penjaganya, semua bebas. Nanti keluar bayar di situ, tap di situ. Nah di Indonesia ada nggak toko seperti ini Bapak sekalian? Belum ya. Di Jakarta ada di Epic Avenue ya. Saya waktu itu pernah ke sini, namanya gd.id. Kalau ke Jakarta mampir. Saya waktu itu penasaran dan ke toko ini. Jadi toko ini nggak ada yang jaga, ya kita ambil aja nanti langsung kita keluar ke scan sendiri ya. Jadi waktu itu saya iseng gitu ya. Saya beli kaos, beli apa, saya buntel-buntel. Saya mau tahu nih secanggih apa nih alatnya ya. Jadi waktu kita mau keluar itu saya udah pilih ambil barang, nanti keluar langsung di layar. Barang ini harganya tetap, saya bilang canggih banget ya. Keluar tap, udah kartu kredit saya kepotong tanpa dia ada ya. Bisa bayarin nggak kalau seluruh toko Indomaret lah, Alfamart, semua toko-toko kayak gini, bisa bayarin nggak? Bisa nggak kayak gitu? Satu toko udah berhasil. Kalau semua toko pakai itu, Indomaret 24 jam nggak ada yang perlu jaga, keluar masuk udah tinggal tap doang. Ya, pertanyaannya berapa karyawan yang nganggur? Gitu ya. Kayak contoh parkir sekarang udah jarang pakai itu ya, pakai OVO, pakai e-tol, semua bayar gitu ya. Semua tol sekarang udah jarang kan yang nungguin kan, sekarang pakai e-payment semua. Karyawannya pada kemana tuh? Nah bank juga sama, di luar negeri banyak yang di Jakarta juga sama. Saya nggak tahu di sini, hampir seluruh Indonesia ya banyak pensiun dini, betul ya, banyak yang di PHK juga karena sekarang teller itu udah nggak penting lagi karena orang udah jarang menggunakan cash. Terus yang kedua, orang sekarang mau setor udah bisa ada mesinnya sendiri, betul ya. Ada ATM yang khusus bisa nyetor sendiri. Jadi tellernya udah ini. Nah berapa pertanyaannya karyawan yang nganggur? Gitu. Lama-lama pasti akan berkurang. Nah yang bisnis juga sama, pasti kena. Sekarang kalau saya kalau belanja sesuatu malas ke toko lagi, daripada capek nawar, mendingan beli sini aja lebih murah lagi, betul ya. Nah saya untung waktu itu, waktu saya buka toko elektronik, Carrefour, Hypermart gitu ya, Giant itu belum begitu banyak. Tapi waktu itu saya lihat tanda tanyanya udah gak benar. Hypermart ada, tapi belum sebanyak seperti ini. Wah ini langganan saya pada kecegat-cegat gitu ya, yang tadi dari ujung-ujung. Wah ini udah gak beres nih, mesti cepat mikir gitu ya. Ya puji Tuhan, saya cepat ngambil tindakan gitu ya. Kalau enggak, waduh dampaknya luar biasa. Apalagi sekarang semua online, itu toko-toko kenanya berasa banget ya. Karena sekarang beli langsung ke tokonya sama online, lebih murah online. Gak usah nawar-nawar gitu ya, lebih murah. Nah bisa bayangin ini kalau yang bisnisnya masih konvensional, pasti kena dampaknya. Mau nggak mau kita harus berubah. Nah pertanyaannya siap nggak kita terhadap perubahan, gitu ya. Nah kalau tadi kita bilang kita mau satu impian, betul ya. Di setiap yang datang sini pasti punya impian, setuju ya Bapak sekalian ya. Nah pasti kita ada beberapa pilihan pekerjaan yang mana yang bisa membawa kita untuk mencapai impian tersebut, ya. Nah ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama employee dan self-employed. Kalau employee karyawan, ya. Ada nggak karyawan yang income-nya 100 juta sebulan Bapak sekalian? Ada nggak? Ada. Biasanya levelnya apa? Direktur, presidir gitu ya. Tapi pertanyaannya dalam perusahaan presidirnya ada berapa orang? 1. Ya, karyawan banyak tapi presidirnya 1. Jadi kemungkinannya kecil, gitu ya. Bisa kaya nggak? Bisa. Tapi berapa jenjang karirnya mesti panjang, gitu ya. Jadi kita rajin itu belum tentu bisa sukses. Waktu saya kerja tadi Pak Wibisono nanya saya, waktu kerja gimana? Kok bisa deteksi? Kerja rajin belum tentu kaya. Kenapa? Saya itu rajin loh. Karena waktu saya dari background orang biasa gitu ya, orang pas-pasan lah gitu ya. Jadi kalau saya mesti kerja dari kecil saya bekerja gitu ya. Jadi waktu saya kerja, karena saya punya cita-cita mau jadi orang kaya, mau sukses gitu ya. Jadi rajin banget. Jadi waktu itu kuliah sambil kerja.
Karena nggak cukup, saya mesti kerja sampingan lagi. Jadi klien saya kerja di rumah lagi. Serajin itu belum kaya juga, bagus sekalian. Akhirnya saya bilang, saya pindah ke perusahaan elektronik yang cukup besar lagi, nggak puas juga. Akhirnya saya ngapain? Pagi saya beli koran Pos Kota. Tahu Pos Kota di sini? Ya itu koran topnya Jakarta lah, untuk jual beli ya, mobil bekas biasanya. Jadi saya pagi beli koran Pos Kota. Jadi di kantor nyari iklan mobil, jual beli mobil. Pas makan siang, saya cari lagi keluar, nyari apa? Nyari mobil. Ya, kalau udah dapat mobilnya, parkirin di depan kantor. Jadi saya masang iklan sambil kerja sambil jual mobil. Itu pun nggak maksimal, Bapak Ibu sekalian. Ya, akhirnya saya tadi masuk ke self employee, ya, self employee. Nah, terus yang kelompok yang kedua bisnis. Nah, apa bedanya self employee sama bisnis? Orang sering salah kaprah, ada orang, saya mau bisnis handphone, saya mau bisnis elektronik, gitu ya. Kalau yang disebut bisnis itu, kalau kita bisa tinggalin bisnis kita sebulan, 2 bulan, 3 bulan tanpa ada kita, dan bisnis itu tetap jalan, itu baru disebut bisnis. Kalau masih ngandalkan kita, itu namanya self employee. Ya, jadi kalau tanpa ada kita, itu tetap jalan. Kan banyak ya bisnis-bisnis yang nggak ada orangnya, nggak ada bosnya, tetap jalan. Ya, itu baru bisnis. Nah, kelompok yang kedua, investor, ya, investor. Kerjanya paling enak pakai telunjuk aja. Besok beli tanah sana ya, besok beli saham sana ya. Nah ini investor. Nah menurut survei, 85% penduduk Indonesia masuk kelompok yang pertama ini, atau yang disebut bekerja untuk mencari uang. Nanti saya akan bahas apa sih yang disebut bekerja untuk mencari uang. Ya. Nah kelompok kedua disebut bekerja membangun aset. Nah nanti saya akan jelaskan juga apa yang disebut bekerja membangun aset. Nah bekerja mencari uang maksudnya gini. Kita kerja keras, kita cari penghasilan dan penghasilan itu untuk biaya hidup. Mau hujan geledek apapun, mau nggak mau tetap kerja. Mau lagi banjir, tetap kerja. Kalau kantornya selama belum banjir, mau nggak mau banjir, tetap kerja. Saya ingat waktu itu, saya masih naik motor, saya kerja gitu ya. Hujan gede banget gitu ya. Mau nggak bisa. Bos hujan gede gitu ya, nggak bisa ya, bisa dipecat. Mau nggak mau gimana? Pakai jas hujan ya, betul ya. Sepatu takut basah, taruh plastik betul ya. Sampai kantor baru pakai sepatu. Soalnya kalau nggak kerja, otomatis nggak bisa dapat penghasilan. Ya. Nah, kelompok ini ada gelarnya P11, bukan patah 11, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini P11 ini pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong pinjaman, gitu ya. Kalau saya bilang P25, tambah lagi apanya? Pusing sampai 25 kali, gitu ya. Jadi kalau dia nggak kerja, otomatis nggak ada penghasilan, otomatis nggak ada biaya hidup, ya. Bahasa kerennya no work, no money, ya. Kagak kerja, kagak ada uang. Nah ini bekerja untuk mencari uang. Nah bekerja untuk mencari uang ternyata ada 5 masalah besar. Masalah pertama waktu. Sadar nggak Bapak Ibu sekalian? Sebenarnya kalau kita kerja, kita nukerin waktu kita dengan uang, betul ya? Tapi masalahnya kadang-kadang waktu untuk kerja lebih banyak dibandingkan waktu untuk usaha. Setuju? Ya, waktu kerja, waktunya lebih banyak untuk kerja dibandingkan waktu untuk keluarga, betul ya? Nah, ini waktu itu saya pernah ikut satu seminar James Wee. Ya, waktu itu kita ditanya nih semua peserta, Anda masuk kelompok yang mana? Dia dapat kelompok. Kelompok pertama, no money, have time. Jadi nggak punya uang tapi waktunya banyak. Kerjaan apa nih Bapak sekalian? Pengangguran, pengacara gitu ya. Pengangguran banyak acara. Nah kalau kelompok begini, kalau diajak kemana aja, oke. Nonton yuk, oke. Mancing yuk, oke. Tapi duitnya oke, gitu ya. Jadi siap-siap bayarin kelompok ini, ya. Nah ini ada kelompok yang kedua lagi, have money no time. Duitnya banyak banget. Istrinya bilang, Pak, ini ada rumah bagus nih. Ya udah kata istrinya, bungkus saja gitu. Anaknya, mau beli mobil, bungkus saja. Tapi mau ajak dia pergi, waktunya nggak punya. Ini kerjaan apa? Bisnismen ya, gitu ya, bisnismen ya. Jadi waktu saya kalau buka toko elektronik setahun, kalau saya liburnya setahun dua kali lah. Kalau nggak Imlek, kalau nggak Idul Fitri, ya dua itu Imlek dan Idul Fitri. Kecuali kurang giro, kalau kurang giro nggak buka aja lah, gitu ya. Kalau kurang giro, gitu ya. Nah tapi di tempat saya ada yang tokonya gede banget, gitu ya. Dan saya kadang-kadang ambil barang sama dia. Bahkan dia cabangnya banyak, gitu ya. Tapi dia pintar nih orang. Kagak pernah libur, bagus sekalian ya. Dia pintar. Kalau lagi Idul Fitri, yang karyawannya Imlek suruh jaga. Kalau lagi Imlek, yang ikut Idul Fitri suruh jaga. Jadi nggak pernah libur, gitu ya. Tapi bosnya nongkrong terus di toko, gitu ya. Waktunya belum tentu ada. Sayang gitu, kadang dia kan kalau takutnya ditinggalin, takut barang hilang segala macam ya. Nah belum lagi teman saya cerita,
dia punya satu klien, seorang dokter yang cukup terkenal di Jakarta gitu ya. Dan saya juga pernah ke dokter itu juga gitu ya. Itu kalau praktik bisa sampai jam 12 malam Bapak sekalian. Ya, bahkan setengah 1. Sekali tarifnya mahal Bapak sekalian. Tarifnya sekali periksa doang 800.000, belum obat Bapak sekalian. Saya ngitungin nih berapa pasien nih. Duitnya kaya. Kaya banget. Saya waktu itu ngantri jam 1 dapatnya jam 7 gitu. Saya bilang masih ada lagi sampai bulan. Saya bilang udah ngitungin bisa sampai jam berapa malam nih. Duitnya banyak nggak? Banyak loh. Itu baru periksa loh, belum dari obat, belum dari operasi. Ya. Tapi waktunya belum bebas. Gitu ya. Nah, ini kelompok yang ketiga. Kalau tadi kan ini merah hitam. Kalau kelompok ketiga merah-merah. No money, no time. Terakhir nodong. Ini kerjaan apa nih? Hah? Karyawan, bukan saya ngomong ya. Jadi saya waktu itu masuk kelompok yang ini. Kenapa no money? Pas gajian senang, tanggal 25, sih transfer. Pas itu ya bayar pembantu, bayar cicilan ini, ya kan? Betul ya? Bayar kalau ada ibu-ibu cicilan panci gitu masukin aja. Apalagi gajian numpang hemat. Belum waktu. Kalau di Jakarta, kalau tinggal kerjanya di Jakarta, tinggalnya di pinggiran, Tangerang atau Bekasi, itu berangkat mesti jam berapa tuh? Tahu ya? Itu mesti pagi-pagi. Kalau kantornya bukan jam 8, aku masuk jam 8. Itu kurang lebih minimal ya jam 6, setengah 6. Soalnya teman saya bilang, Mul, beda setengah jam aja, telatnya bisa 1 jam. Dia bilang gitu. Mendingan gue pagian tidur di mobil atau di kantor. Pulang jam 5 sama jam 7 dia bilang sama Mul. Gue mendingan nge-gym dulu atau ke cafe dulu, ya kan? Mendingan gue pulang jam 7 lebih santai, gitu ya. Kalau di sendiri, kalau yang pernah ke Jakarta tahu sendiri ya. Mau belok aja bisa setengah jam, gitu. Ya mau muter balik aja bisa setengah jam. Dia bilang mendingan gue pulang jam 7, dia sampai rumah jam 9. Ya pergi, anak lagi tidur. Pulang, anak lagi tidur. Waktu hari Minggu anaknya nanya, Om mau percaya siapa Om? Tiap hari nggak pernah ketemu, betul ya? Ya. Ini waktu itu saya di situ. Kalau tinggal di Tangerang, gua tahu berasa. Ya. Tadi ada ibu nanya saya, waduh Jakarta berangkat parah banget, ke macet gitu ya. Ya Jakarta begitu. Kalau nggak macet lagi lebaran tuh Jakarta, sepi gitu. Nah, ini namanya no time. Nah, yang ini enak, have money, have time. Punya uang dan punya waktu dan bisa nikmati uang itu. Karena banyak di luar sana punya uang, tapi nggak punya waktu. Dan sayangnya nggak bisa nikmati uang itu. Saya punya beberapa kenalan gitu ya, dia uangnya banyak, tapi sayangnya dia nggak bisa nikmati uang itu. Jadi kalau saya pergi lagi ke perjalanan rohani, kadang-kadang ganti sama istrinya, gitu ya. Entar tahun ini istrinya pergi, tahun depan suaminya pergi, gitu ya. Duitnya banyak nggak? Banyak sekali. Ya tapi waktunya belum punya. Nah hari ini kita akan bahas bagaimana kita bisa punya uang dan bisa punya waktu, gitu ya. Nah ini masalah pertama, waktu. Yang kedua, dipecat. Kalau kita kerja, ya setiap saat kapan aja kita mau bisa dipecat. Kalau bos sudah bosan sama kita, siap-siap aja ya dipecat. Nah ketiga, kalau kita bekerja untuk uang, masalah yang ketiga sakit. Kalau sakit otomatis kita udah bisa kerja. Nah saya hobi makan bakmi gitu ya, hobi makan bakmi. Nah saya sekarang ini berkurang. Kalau dulu tiap hari saya ambil makan bakmi. Nah saya punya satu langganan yang enak banget gitu ya. Waktu saya ke tempat dia, itu tokonya tutup. Saya pikir ya lagi liburan. Berapa hari lagi saya datang lagi, masih tutup juga. Ya udahlah, minggu depan saya datang lagi, masih tutup juga. Saya penasaran. Kebetulan ada abangnya, Bang, ini kemana nih bosnya nih? Dia bilang, istri bosnya lagi sakit. Bisa bayangin nggak? Padahal yang masak bakminya suaminya. Kalau suaminya yang sakit, bagaimana dengan bakminya bagus sekali? Yang masak suaminya sama orang lain beda nggak rasanya? Beda. Nah bisa bayangin nggak? Kita nggak pernah tahu sakit bisa nggak terjadi sama setiap orang? Bisa. Kalau sakit otomatis kita nggak bisa cari penghasilan, nggak bisa kerja, otomatis nggak ada penghasilan. Ya. Masalah keempat, usia lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian perhatiin ya, sering lamaran kerja itu ya. Pernah perhatiin nggak maksimal usia berapa sih kalau saya kerja? Berapa? 35, 30 ya. Kalau waktu saya kerja itu 35 masih ada. Tapi Bapak Ibu sekalian coba nanti cek ya. Sekarang udah banyak kan online gitu ya untuk karir. Coba perhatiin. Kalau bangsa accounting finance itu paling 21, 25. Ya. Makin turun lagi.
Nah pertanyaan, kenapa mereka mau cari yang mudah, Bapak sekalian? Murah, betul, satu. Kedua, gampang diatur, kalau tua ngeyel. Gampang diatur. Ketiga apa? Mau overtime gitu gampang. Kalau udah tua, anaknya lah, susah gitu ya. Nah tapi sebenarnya gini Bapak sekalian. Kalau yang angkatan saya waktu sekolah, kita belajar komputer pas kapan? Paling SMA gitu ya. SMA pun saya masih ingat belajar mesin ketik. Waktu itu saya SMEA, yang masih segede kayak di kelurahan tuh ya. Kadang-kadang kelingking kejepit kalau belajar 10 jari. Ya. Kalau sekarang anak SD pun belajar komputer, betul ya? Udah belajar komputer. Jadi mendingan perusahaan gaji yang anak muda, gitu ya, gajinya murah, ilmunya up to date. Kalau kita yang udah tua, ilmunya udah expired. Dulu belajar PSPB lah, belajar sejarah, udah nggak laku gitu ya. Mendingan dia cari yang muda, gajinya murah, gampang diatur, ilmunya up to date. Nah pertanyaannya, sekarang kita usia berapa ya? Kalau kita bosan sama perusahaan itu, atau perusahaannya yang bosan sama kita kalau mau cari kerjaan, kira-kira dari segi usia aja, kita memenuhi syarat ya. Itu mungkin sebagai bahan pertemuan. Ya. Nah yang berikutnya lagi, meninggal, yang mau meninggal. Kalau meninggal, otomatis setiap orang pasti meninggal, betul ya? Tinggal lotrenya aja kapan keluar, betul ya? Nah kalau 5 hal ini terjadi, otomatis kita nggak punya penghasilan. Nah kalau ini bekerja tua ya. Nah terus apa sih yang disebut bekerja untuk membangun aset? Maksudnya gini, kita kerja, kita bangun aset, biar aset itu kasih penghasilan dan penghasilan itu untuk biaya hidup. Kalau tadi kan kerja cari penghasilan. Kalau ini kita kerja, kita bangun aset, biar aset itu kasih penghasilan dan penghasilan itu untuk biaya hidup. Nah caranya bagaimana membangun aset? Yang pertama bisa jadi investor. Masalahnya nggak semua orang terakhir jadi anaknya Pak Barat. Setuju ya? Kalau jadi anaknya berakit ya enak, baru lahir, udah kaya, ya. Tapi nggak semua orang terakhir jadi anaknya konglomerat gitu ya. Nah yang kedua caranya bisnis sendiri. Ya. Yang ketiga bisnis tadi kita bisnis franchise. Nah pertanyaan pilihannya kita mau yang mana gitu ya. Nah saya akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat perbandingan ini ya, kita lihat ya. Nah, pertama dari segi modal, kalau investor modalnya pasti tinggi. Dia kalau mesti punya modal yang besar baru dia bisa jadi investor ya. Kedua bisnis tergantung seberapa besar bisnisnya dia ya. Nah ketiga ada lagi tren bisnis franchise. Bisnis franchise itu modal besar. Ini pendapat pribadi saya. Kalau yang di bawah 1 menurut saya franchise-nya nggak bisa long term gitu ya. Kalau menurut saya itu yang di atas 5M benar-benar terbukti. Pasti mahal. Contohnya kayak McDonald, Kentucky, gitu ya, Starbucks itu pasti mahal sekali. Ya itu bisa long term. Ya. Nah terus sistem supportnya bagaimana Pak investor? Nggak ada. Kalau bisnis juga sama, nggak ada, tergantung diri dia. Tapi kalau franchise ada. Kita makan ayam goreng McDonald atau Kentucky di Surabaya sama di Jakarta rasanya sama nggak? Sama. Nggak ada yang di Jakarta lembek, di sini garing gitu, nggak ada. Kalau nggak percaya nanti perhatiin aja kalau kita beli kentang, ya. Lihat cara dia masak. Dia masukin satu keranjang ada timernya, betul ya. Contoh 5 menit ya, semua 5 menit semua. Nggak ada yang Jakarta gue iseng 7 menit, ya gosong pasti, gitu ya. Jadi semua ada sistemnya semua, gitu ya. Nah, kalau potensi penghasilnya kita lihat, kalau investor resikonya besar, untungnya juga besar. Apalagi lagi sekarang, resikonya turunnya gila-gilaan, tapi dia untungnya juga besar, gitu ya. Nah kalau bisnis sama, resikonya besar, untungnya juga besar, gitu ya. Kalau franchise, resikonya kecil, untungnya besar. Kenapa resikonya kecil? Karena sebelum dia jual bisnis dia harus buktikan bahwa bisnis dia proven, terbukti, ya. Sehingga orang mau keluarin duit mahal untuk beli franchise-nya. Jadi kalau kita peringkatin, franchise adalah yang terbaik. Nah, Bapak Ibu sekalian waktu diajak ke sini, persepsinya apa? Waktu pikirannya, waktu diajak ke Prudential nih, pikirannya apa? Jadi agent, betul ya? Terus apa? Sales gitu ya? Sales, nggak salah. Waktu saya juga waktu berpikir dulu juga pikirnya mau jadi agent, mau jadi sales. Tapi sekarang pertanyaannya, logikanya ya, kenapa gitu ya? Seorang direktur mau lepasin jabatan dia untuk Prudential, ya. Bahkan ada seorang CEO namanya Bu Vivian gitu ya.
Itu dia Presidir AIG Lipo dan seorang eksekutif yang terkenal. Bapak Ibu sekalian boleh search di Google, dia 50 wanita berpengaruh di Indonesia. Search aja, ya itu gue bikin gue. Dia lulusan luar negeri, hebat, orang hebat. Pertanyaan, kenapa seorang itu mau jalanin bisnis finansial? Kalau cuma jadi agent doang, logikanya mau nggak? Logikanya nggak bakal mau. Kan gitu ya. Bahkan orang ada yang udah usaha, dia lepasin usaha dia untuk jadi finansial. Ya saya join 6 bulan, toko pertama saya udah tutup, setahun kemudian saya dua-duanya tutup. Kalau cuma jadi agent doang, pasti mikir gitu ya. Nah, ternyata di finansial, ya kita dalam menjalankan bisnis yang menggunakan sistem franchise. Nanti saya akan bahas gitu ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu perbandingan franchise dengan prudensial gitu ya. Nah, dari segi modal kalau tadi franchise modal tinggi. Kalau prudensial modalnya rendah, ya kesini perlu ongkos, makan sama. Kita nggak di prudensial pun uang itu tetap keluar gitu ya. Nah, sistem supportnya franchise ada, prudensial ada. Saya nggak kenal Bapak Ibu sekalian ya, tapi saya diundang sini untuk share di tempat ini. Sama teman-teman di Surabaya saya undang untuk share di Jakarta. Itu salah satu sistemnya kita. Jadi sistem supportnya ada. Bahkan besok saya ke Boyolali, saya ada pelayanan dan di kantor saya ada training tetap berjalan karena ada sistemnya. Ya, walaupun saya nggak di Jakarta, tetap tim saya bisa berjalan sistemnya. Nah kalau potensi penghasilan, franchise risikonya kecil. Kalau prudensial, ya modalnya rendah, risikonya kecil, untungnya besar. Jadi kalau kita perikatin prudensial dengan franchise, prudensial adalah best of the best Bapak Ibu sekalian. Ya, boleh kasih contoh prudensial ya. Nah, bisnis prudensial ada apa? Punya sistem, gitu ya. Yang tadi saya bilang ada sistem training, ada sistem motivasi dan banyak sistem yang untuk sistem support untuk mendukung seseorang untuk sukses, gitu ya. Nah, terus yang kedua modalnya minimal. Kalau saya bilang yang penting punya kemauan dan punya waktu. Nah, ketiga tanpa pengalaman. Di sini ada yang kuliahnya lulusan asuransi, Bapak sekalian? Gak ada yang nggak penting, ya. Karena backgroundnya macam-macam. Saya backgroundnya accounting, leader saya auditor, ada tim saya dokter, ada tim saya lagi pengusaha. Jadi ada lagi karyawan ibu rumah tangga. Berbagai macam background pun bisa, ya. Nggak penting pengalamannya, yang penting kemauan. Nah terus pangsa pasarnya. Kalau kita mau bisnis, pasti kita mau tahu dong. Kira-kira bisnis ini masih oke nggak sih, gitu ya. Contoh saya mau bisnis, saya orang bisnis, gitu ya. Contoh, saya mau jual alat ski di Indonesia. Kira-kira laku nggak Bapak Ibu? Nggak laku. Saya mau diskon 70% juga mainnya di mana gitu ya? Pasti mikir. Nah, kita mau tahu dong kalau kita mau jalan bisnis prudensial, kira-kira besar nggak sih marketnya? Ya, dan siapa marketnya? Ya, marketnya adalah ini. Pangsa pasarnya orang yang kerja atau usaha, dia dapat uang. Nah, uang itu mereka biasa tabung kan untuk masa depannya, anak-anaknya, pendidikan yang lebih baik gitu ya, dana darurat. Nah terus mereka taruh uangnya di bank. Ya, saya belum update lagi data di bank itu berapa, ya kurang lebih berapa triliun gitu yang ada. Yang nganggur, nah itu salah satu marketnya. Yang kedua, yang punya asuransi di Indonesia kurang lebih baru 7%. Ya, sangat dikit sekali. Prudensial 22 tahun, baru kurang lebih 2,5 juta polis ya, 2,5 atau 3 juta polis. Itu 22. Dengan segitu, bukan itu polis ya, karena kenapa saya bilang polis? Karena satu orang bisa punya beberapa polis. Jadi kalau nasabah beda ya. Saya aja bisa berapa polis. Jadi artinya nggak sampai 2 juta orang ya. Dengan nggak sampai segitu aja, prudensial bisa gede begini. Apalagi kalau 5 juta bisa lebih gede lagi kan. Dengan begitu bisa gede. Jadi marketnya sangat besar sekali ya Bapak sekalian ya. Nah, terus yang berikutnya lagi. Nah, ini yang ngantuk karena pelek karena kita ngomongin duit Bapak sekalian ya. Kalau orang gelodok nanya, cuannya berapa cuannya kalau saya jalanin gitu ya. Nah, kalau kita jalanin komisi tahun pertama ini 30%, bonus 12. Ya total 42, tahun kedua 30 atau 13,5, tahun ketiga dapat lagi. Total 100,5%. Gampangnya gini Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu waktu saya jual kulkas, jual hari ini, berarti untuk hari ini betul ya. Bulan depan saya dapat lagi nggak dari yang saya kemarin jual? Nggak dapat lagi. Nah kalau di prudensial kita dapat satu nasabah, komisi kita dapat ya satu nasabah. Bulan kedua lagi dapat komisi lagi yang kemarin kita jual. Bulan ketiga dapat lagi, bulan keempat dapat lagi, tiap bulan dapat. Jadi jual sekali tiap bulan dapat. Waktu saya ngeliat begini, gila, gua dulu jual kulkas 1,5 juta, paling untuk 200 ribuan. Ya, kalau ibu-ibu yang udah keliling yang bawa kebeatan berarti udah keliling tuh ya harganya. Itu cuannya udah dikit ya gitu ya. Itu mesti ngantar. Tapi ini jual sekali tiap bulan dapat gitu ya. Saya pikir itu aja. Nah terus berikut lagi yang tadi saya bilang, kalau lihat komisi doang orang nggak tertarik. Ya, yang saya bilang kenapa seorang level direktur dia melepasin jabatan dia?
Seorang udah punya usaha, dia lepasin usaha dia. Kalau cuma lihat komisi doang, nggak akan tertarik. Tapi apa yang membuat orang mau tertarik ke Prudential? Ini jenjang karir yang pasti. Ya, kalau kita ikuti sistem ini jenjang karirnya, ini ada agent, ini ada associate agency director, ini ada agency director, ini ada agency director dari 1 sampai EAD yang ke-6. Ya, jadi kalau di sini kita udah mulai bisnis ya. Nanti untuk detailnya bisa nanya ke yang undang, Bapak Ibu sekalian. Karena waktu saya nggak rincikan, ya, rincikan jenjang karirnya. Nah ini jenjang karirnya. Ya. Nah terus kita akan mendapatkan selain komisi, kita akan mendapatkan off-riding. Apa itu off-riding gitu ya? Kalau kita udah level dari agent kita ke associate agency director, kita akan mendapatkan off-riding. Maksudnya apa off-riding? Kalau kita udah di level agency director, kalau kita punya agent, kita akan dibayar sama Prudential 45% dari komisi agent, tahun kedua 30% agent. Contoh, si AAD ini punya agent A, B, C, D. Ya, contoh yang A komisi 7 juta, B 5 juta, C 10 juta. C ngajak lagi nih si D, komisi 7 juta. Si AAD ini akan dapat 45% dari A, 45% dari B, 40% dari C, 40% dari D. Mau kenal nggak kenal, pokoknya Prudential yang bayar. Dan si A, B, C, D ini komisinya nggak ada yang dipotong. Jadi urusannya Prudential. Ya. Nah, kalau ibaratnya kalau ini distributor, kalau saya dulu waktu buka toko, ini distributor, ini sales gitu ya. Nah, kalau kita di agency director, kalau kita punya associate agency director, ya, kita akan dibayar tahun pertama 25%, tahun kedua 10% dari komisi agen-agennya dia. Contoh, misalnya AAD ini punya A, B, C, D yang tadi saya sebutkan. Si agency director akan mendapatkan off-riding dari agent A 25%, B 25%, C 25%, D 25%. Mau kenal nggak kenal, pokoknya dia dibayar sama Prudential. Ya. Tapi kalau agency director ini kalau punya agent langsung tanpa lewatin dia akan dibayar karena lewatin dia berarti 25 plus 45, 70% plus 40%. Jadi 70% dari A, 70% dari B, 70% dari C, 70% dari D. Mau kenal nggak kenal? Ya. Kalau dia ngajak lagi orang 70%. Jadi ibaratnya kalau di bisnis gitu ya, kalau contoh saya contohkan seperti saya waktu di toko, ini distributor, ini agen tunggal, ya. Nah, tapi hebatnya Prudential, agen tunggalnya bisa banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini dapat lagi, total 10% dari omsetnya, atau 33% dari komisi agen-agennya dia, gitu ya. 10% dari omset atau 33,3%. Jadi agen tunggalnya bukan satu aja, bisa banyak. Nah ini yang kenapa orang mau ke bisnis ini. Ya. Ini saya nggak bahas detail, nanti Bapak Ibu sekalian boleh ke yang ngajaknya secara detail lagi, ya karena waktu. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, caranya gimana? Caranya cerita aja dengan program Prudential. Kalau Bapak Ibu sekalian, orang bilang, wah kalau namanya asuransi pasti tolak. Betul. Kalau Bapak Ibu sekalian ngomongnya asuransi, pasti ditolak, saya jamin. Karena kenapa? Mereka bilang, gue udah punya, betul ya? Ada yang bilang, gue udah punya BPJS, betul ya? Ada yang gue udah dapat dari kantor, gue udah punya 2, betul ya? Nah, tapi kalau nawarin dengan asuransi pasti tolak. Tapi kalau kita pakai konsep, Bapak Ibu. Nah, saya cerita salah satu konsepnya, gitu ya? Saya cerita konsepnya. Ibu baru pertama kali. Oke, Bu, contoh, Bu. Pada umumnya biasa orang, saya contohnya, Bapak sekali, ini salah satu konsepnya, caranya. Bu, biasanya rata-rata orang udah punya asuransi, betul ya Bu ya? Betul ya? Mungkin ada dari asuransi pribadi, dari kantor atau BPJS ya. Nah, Ibu juga pasti udah punya, betul ya? Udah punya. Bu, tapi dalam kehidupan kita pernah lihat nggak orang kerja atau usaha kena sakit kritis, contohnya jantung, kanker, stroke? Sering ya? Sering ya? Nah, mungkin kesehatannya bisa di-cover dari asuransi dia. Mungkin kalau dia punya asuransi di kantor, pakai asuransi kantor dia, atau punya pribadi. Tapi yang namanya orang sakit kritis kayak jantung, kanker, stroke, bisa kerja nggak? Nggak bisa kerja. Dia butuh biaya hidup. Butuh biaya hidup, betul ya? Nah, anak isinya butuh biaya hidup nggak? Butuh biaya hidup, betul ya? Nah, pertanyaannya bagaimana dengan biaya hidupnya, Bu? Mulai mikir ya. Nah, saya nggak flip chart ya, saya contohnya. Oke. Nah, dari situ baru saya mulai.
Oke, saya mau share ya tentang program dana darurat gitu ya. Baru saya mulai. Nah, dalam kehidupan kita ada 3 level kehidupan. Pertama level bawah, kedua level menengah, 3 level atas. Kalau dia level menengah, ya kita bilang kalau saya lihat ibu ada di sini atau bapak gitu ya. Setiap level kehidupan ini pasti ada biaya yang harus dikeluarkan tiap bulan. Setuju kan? Pasti ada dong ya, mau level apa aja pasti tiap bulan pasti ada yang dikeluarkan tiap bulan. Biasanya tiap bulan pengeluarannya apa aja sih? Biaya pendidikan ya, kalau biaya untuk pendidikan, biaya pendidikan. Apalagi biasanya? Biaya rumah tangga, betul ya? Cicilan, kalau ada cicilan mobil gitu ya. Cicilan mobil, rumah, ya, dan lain-lain, betul ya? Nah ini kita sebut bola kehidupan, ya. Nah bola kehidupan ini ada di level ini pasti ada seseorang yang nopang, betul ya? Ada seseorang yang nopang. Tapi pernah lihat nggak orang level kehidupannya bagus tiba-tiba turun loh? Pernah ya sering ya? Nah itu kenapa biasanya? Biasanya sih Bu, ya dia kena sakit kritis, cacat tetap total, atau meninggal. Otomatis karena dari nopang, bola kehidupan ini akan jadi ke bawah. Ya. Nah untuk itu kita perlu satu penopang, namanya finansial. Agar apa? Kalau terjadi sesuatu sama pencarian nafkah ini, penopang ini akan jadi kenyataan. Supaya bola kehidupan ini tetap berada di level ini. Walaupun pencarian nafkahnya kena sakit kritis, cacat tetap total, atau meninggal. Ya, jadi keluarganya tetap bisa berada di level ini. Nah, ngomong-ngomong biaya hidupnya tiap bulan berapa Bu? Contoh lah ya, 10 juta. 10 juta. Berarti kalau kali 12 setahun berapa? 120 juta. Nah kita ngomong, bunga deposito sekarang setahun berapa? Anggap 6%, atau 6%. Berarti 120 juta dibagi 6% berarti 2 miliar ya. Betul ya? Nah, ini dana darurat yang harus kita punya. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau terjadi sesuatu sama pencarian nafkah ini sakit kritis, cacat tetap total, atau meninggal, keluarga ini akan depositokan 2M ini dengan bunga 6%, maka tiap bulan akan dapat tetap 10 juta. Jadi walaupun pencarian nafkahnya kena sakit kritis, cacat total, meninggal, bola kehidupan ini tetap berada di dalam ini. Itu yang kita ngomongin. Nah menurut Ibu, kira-kira banyak orang butuh nggak kalau ini? Banyak orang butuh, ya kan? Nah baru kita ceritain kayak gitu ya. Jadi pasti banyak orang butuh, walaupun dia punya asuransi banyak. Kadang-kadang kali di lapangan, di masyarakat, orang berpikir asuransi itu asuransi kesehatan. Padahal bukan itu aja, asuransi itu banyak ya, tentang proteksi biaya hidup dia banyak. Nah itu salah satu konsepnya. Nanti mungkin di teman-teman agensi banyak cara-caranya. Ini salah satu aja. Ada yang proteksi aset, proteksi hutang, banyak caranya gitu ya. Nah, terus pertanyaannya, kenapa Prudential? Kan banyak asuransi lain. Ya, kenapa saya harus Prudential gitu ya? Nah, Prudential ini masuk brand yang terpercaya, top of mind index ya. Ini adalah kita setiap tahun 2018 saja satu penghargaan. 2019 juga banyak kita penghargaannya. Ini lihat indeksnya dibandingkan asuransi lain. Ya, ini by data ya. Terus RBC 746. RBC itu apa? Kalau seluruh asuransi, seluruh nasabah Prudential mau tutup polis, Prudential punya 7 kali lipat duitnya. Artinya dia kuat, gitu ya. Nah terus klaimnya, total klaimnya 13,4 triliun, besar sekali, ya. Nah kita juga ada produk syariah juga, ya banyak sekali. Nah yang prestasi, Prudential banyak. Kita itu ada 1000 MDRT. MDRT itu agent yang benar-benar hebat lah, prestasi sekali dan diakui di seluruh dunia. Atau gampangnya gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau tahu perusahaan asuransi itu sukses, kita lihat aja berapa banyak yang dia berangkat ke luar negeri. Kita kan ada penghargaan setiap tahun sekali ya. Nah tahun ini harusnya kita berangkat 4.450 orang Bapak Ibu sekalian. Karena corona aja kita cancel gitu ya. Tapi walaupun cancel, Prudential luar biasa Bapak Ibu sekalian. Prudential itu selalu menghargai tenaga pemasarnya. Dia kasih duitnya lumayan besar Bapak Ibu sekalian, ya lumayan besar.
Dia tanya, itu luar biasa. Ya, seharusnya padahal dia kena penalti, tapi dia balikin agent 100% tanpa kita potong. Ya, tanpa dipotong. Nah terus, kalau kita mau tahu nih, biasanya Bapak sekalian ya, kadang-kadang semua asuransi bilang punya dia bagus, betul ya? Kecap nomor 1, betul ya? Misalnya. Nah kalau saya orang voting by data, sekarang gampang Bapak sekalian. Kalau Bapak sekalian mau cari data, gampang. Search aja di Google, lapor keuangannya bisa kelihatan. Ya, kalau kita mau tahu perusahaan asuransi itu banyak yang sukses, lihatnya dari mana Bapak sekalian? Lihat aja berapa banyak komisi agent yang dibayar sama perusahaan itu untuk bayar agentnya. Karena semakin banyak komisi yang dibayar, berarti artinya orang yang sukses banyak di situ, betul ya? Nah, Bapak sekalian boleh lihat di situ. Nah, Prudential itu kurang lebih 4 triliun bayar komisi agent. Bapak Ibu sekalian boleh cek seluruh asuransi Indonesia ada nggak di situ. Ya, artinya Prudential banyak yang sukses Bapak sekalian. Ya. Nah, terus berikutnya, apakah bisnis ini mudah dijalankan? Bisnis ini nggak mudah Bapak sekalian. Bisnis ini tidak mudah dijalankan. Tapi lulusan SD banyak yang sukses di Prudential. Lulusan SMP banyak yang sukses di Prudential. Lulusan SMA banyak yang sukses di Prudential. Dengan berbagai macam background bisa sukses di Prudential. Bisnis ini memang tidak mudah, tapi dengan berbagai macam background pun bisa sukses di Prudential. Ya. Terus berikutnya kedua, apakah bisnis Prudential yang terbaik? Gitu ya. Bisnis Prudential adalah bukan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Ya, bisnis Prudential itu bukan terbaik, bukan the best. Banyak di luar sana bisnis yang bisa ratusan juta juga. Tapi buat saya bisnis Prudential ada yang terbaik. Kenapa? Karena waktu saya, Bapak sekalian, waktu saya mulai di sini, saya waktu mau buka toko, saya dulu punya, sebelum buka toko, saya punya rumah, punya mobil, gitu ya. Saya waktu mau buka usaha, saya jual rumah saya, jual mobil saya untuk modal. Tapi waktu tutup toko pertama saya nggak berasa. Waktu tutup toko kedua, saya pikir duit saya lebih banyak daripada utang saya. Ya. Tapi ternyata kalau kita mau bisnis gitu ya, waktu liquidasi baru tahu. Saya waktu itu mau oper toko saya, yang kedua, yang terakhir lah gitu ya. Waktu saya mau oper, teman saya bilang, "Mul, ini barang udah nggak laku, gua nggak mau lah." Oke, saya, "Mul, barang ini gua ambil, tapi recet, diskonnya." Oke, gitu ya. "Mul, ini nggak mau." Oke. Nah, DVD barang elektronik kalau udah nggak pakai lama bisa rusak. Oke, ini rusak. Jadi bangkainya banyak, ya. Hitung-hitung ternyata hutang saya lebih banyak daripada aset saya. Ya. Tapi saya komit sama supplier gitu ya. Saya bilang, gue mau buka toko, lu cepet nagih. Ya. Akhirnya mereka nagih, saya bukain giro. Ya. Karena saya nggak punya duit, gimana cara bayarnya? Dari gironya. Kebetulan saya punya mesin kartu kredit. Jadi saya gesek kartu kredit saya untuk bayarin gironya. Jadi utang supplier lunas, tinggal utang siapa? Kartu kredit. Nah, bingung bayar kartu kredit gimana? Pakai minimum payment. Tahu minimum payment? Saya bayar setahun. Saya sama istri saya bilang, ini kok pokoknya kok nggak berubah ya? Dari dulu berubah gitu aja ya? Nggak bisa habis gitu ya? Ini bego banget ya, kita bayar kagak berkurang-kurang. Nah, akhirnya bilang istri saya, udahlah kita jual mobil lah, lunasi semua. Ya. Jadi waktu sebelum saya buka toko, saya punya rumah, punya mobil. Waktu tutup toko, saya nggak punya rumah, nggak punya mobil, bagus sekali. Jadi saya waktu mulai di Indonesia benar-benar saya minus, saya kontrak. Itu titik terendah saya waktu 2005 itu dalam kehidupan saya paling terendah. Kenapa? Benar-benar saya nggak punya apa-apa, bahkan saya punya hutang. Tapi kenapa saya bilang bisnis Prudential itu terbaik buat saya? Mungkin buat orang lain nggak terbaik. Yang tadinya saya banyak yang hilang, tapi Prudential balikin dengan begini. Yang tadi nggak ada, itu balikin semua. Sekali lagi saya ingin bukan menyombongkan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Di luar sana banyak yang punya income bisa lebih dari ini. Tapi perlu modal berapa banyak? Perlu kalian berapa banyak? Tapi saya, ya ibaratnya saya untuk ngomong aja, saya seperti ini sebenarnya saya dulu suruh ngomong gini saya bisa pingsan Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Mendingan saya suruh keliling lapangan gitu ya, coba suruh ngomong. Tapi di Prudential yang saya bilang, kenapa bisnis Prudential terbaik? Saya dari nggak ada apa-apa, dari minus, saya bisa mendapatkan semua yang tadinya hilang melalui bisnis Prudential. Jadi kalau saya bisa, pasti semua pasti bisa, gitu ya. Dan bukan itu aja, kalau kita bisnis, Bapak Ibu sekalian, kita kerja,
Yang bisa sukses kita sendiri. Kita bisnis, kita yang sukses bisa sendiri doang. Waktu saya buka toko, Bapak sekalian, saya mau nanya sebelah, barang yang laku apa? Kira-kira toko ini mau kasih tahu nggak? Nggak ada. Saya tanya ke sebelah lagi, barangnya beli di mana? Kira-kira dia mau ngasih tahu nggak? Nggak ada. Tapi di Prudential luar biasanya, kita sukses bukan sendiri Bapak sekalian. Tapi semua orang bisa sukses sama-sama kita. Itu luar biasanya Prudential Bapak sekalian. Ya. Dan bukan itu aja Bapak sekalian. Ya. Karena saya hobi, tadi saya bilang, saya suka temen, saya suka traveling, suka fun. Jadi di Prudential itu saya nggak merasakan saya kerja. Ya saya banyak acara bondingnya gitu ya. Ini camping lah, ini outbound segala macam, saya suka gitu ya. Jadi saya benar-benar enjoy buat saya gitu ya. Nah terus, jadi teman saya banyak gitu ya, teman saya banyak di Prudential yang sama-sama punya satu visi. Dan bukan itu aja, Bapak Ibu sekalian, saya punya waktu yang fleksibel. Saya punya pelayanan gitu ya. Besok saya ke Sidoarjo, ke Boyolali gitu ya. Saya ada pelayanan di sana. Kalau saya buka toko, saya nggak bisa waktu yang fleksibel. Saya nggak bisa tinggalin toko saya kapan aja, nggak bisa. Tapi di bisnis ini, saya punya waktu untuk pelayanan ya, sama teman-teman bisa. Saya punya waktu sama keluarga Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, memang bisnis ini tidak terbaik buat orang lain, tapi buat saya terbaik Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebelum saya akhiri Bapak Ibu sekalian, ya, saya ingin cerita, ya satu cerita tentang 3 anak muda. Ya. Jadi 3 anak muda ini dia 3 teman baik. Dia mau ke Cungkok, dia mau ke Cina, tapi bukan waktu zaman corona gitu ya. Nah, dia pikir kan, di Beijing tuh gampang lah, banyak hotel gitu ya, banyak hotel. Dia pikir udahlah nggak usah pesen hotel, dia bilang gitu. Udah kita pesen aja, kita langsung aja. Nah, mereka ya udah pesen tiket langsung ke Beijing. Tapi ternyata lagi di Beijing itu lagi ada festival Entra, jadi semua hotel full gitu ya. Jadi dia cari hotel, hotel tutup, hotel kedua tutup, hotel ketiga. Nah akhirnya jam 7 malam dia dapatlah hotel. Dia nginep di hotel lantai 30. Ya akhirnya dia check-in, terus dia mandi, terus temennya bilang, masih pagi nih, yuk kita lihat festival Entra dan kita lihat kuliner. Oke, temennya bilang oke. Ya, terus mereka pergi. Ya udah keliling-keliling, udah ikut kuliner. Jam 1 pagi dia balik ke hotel. Pas waktu balik ke hotel, ternyata liftnya rusak, gitu ya. Nah liftnya rusak, terus dia tanya, dia pencet kan, 5 menit nggak keluar, 10 menit nggak keluar. Terus dia tanya, Sauce, ini kenapa nih? Liftnya kok nggak buka? Sorry sir. Ini liftnya baru aja rusak. Dan kebetulan tukang servisnya pulang kampung, lalu. Jadi gimana? Ya pilihannya mau nggak mau di lobi atau jalan naik tangga gitu ya. Saya pernah ngerasain kantor saya lantainya 43 gitu ya. Jadi kalau ada gempa bumi lumayan gitu ya, turun gitu ya. Itu lantai 30 belum seberapa sama kantor saya. Terus dia bilang, waduh gimana nih? Terus mereka berhenti, dia bilang, tenang, kita masih udah gampang lah. Akhirnya dia bagi tugas, sekarang kita bagi tugas aja deh. Dia bilang, 10 lantai lu nyanyi, oke. 10 lantai kedua, lu cerita yang lucu-lucu, oke. 10 lantai ketiga, lu cerita yang sedih-sedih. Dia bilang, oke, sip, gitu ya. Nah, masuk lantai 10 lantai pertama, masih happy, nyanyi, masih semangat betul ya. Nah, masuk 10 lantai kedua, wah cerita yang kotak-kotak, bahkan jorok-jorok, wah sampai ngakak-ngakak gitu ya. Nah, masuk 10 lantai ketiga, cerita yang sedih-sedih. Wah, di tangga itu hening semuanya. Bahkan ketiga-tiganya ini nangis semua. Kali curhat gitu ya, wah nangis semua. Nggak berasa sampai lantai 25, lantai 28, terus temennya bilang, gua lantai lagi, gimana kita lari aja? Terus temennya bilang, oke deh. Wah, mereka lari. Sampai lantai 30 mereka loncat. Ore, kita udah sampai gitu ya. Terus temennya yang ketiga, yang cerita itu, tenang, tunggu dulu. Gua ada satu cerita sedih yang belum gua ceritakan. Apa tuh? Kuncinya ketinggalan di bawah. Dia bilang, tapi sama dia masih bisa punya pilihan kan? Bisa punya pilihan kan? Pilihannya apa? Tidur di depan kamar dia atau turun lagi ngambil kartunya, betul ya? Tapi pernah renungin nggak, Bapak-Ibu sekalian? Kita dulu usia 30, masuk usia 40, masuk ke usia 50. Kita bisa balik lagi nggak usia itu lagi? Nggak bisa. Waktu yang belum berjalan nggak bisa kita mundurin lagi. Tapi anak muda itu sama-sama dia punya pilihan. Tapi kalau waktu di jalan nggak bisa.
Kita ada hari ini, Bapak Ibu sekalian, pasti karena keputusan kita dulu. Setuju nggak, Bapak Ibu sekalian? Tuh ya. Tapi keputusan kita hari ini akan menentukan masa depan kita, Bapak Ibu sekalian. Sukses untuk kita semuanya. Thank you, Bapak Ibu sekalian.